Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa saudara-saudara untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta bagikan channel ini sehingga boleh memberkati banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38 yang merupakan pembacaan Gemin di Minggu Advent yang keempat. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sekali lagi dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38 diberi judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa di Minggu Advent yang keempat pada hari Minggu tanggal 20 Desember sampai 26 Desember yang akan menjadi perenungan firman Tuhan yang kita baca saat ini. Di mana dalam tema diberi judul, tema yang ada menyambut kasih karunia dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dikatakan bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret. Saudara, kota Nazaret ini adalah kota kecil yang terletak di bagian barat Galilea. Jadi Nazaret ini ada di Galilea, salah satu kota yang ada di Galilea, kurang lebih 30 km dari ujung selatan Danau Galilea. Dan di Galilea ini terkenal dengan Danau Galilea, saudara-saudara. Nah, Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Maria. Bapak Ibu Saudara, sebagian dari kita hanya mengetahui bahwa Maria ini adalah ibu Yesus. Benar, bahwa dia adalah ibu Yesus. Dia yang melahirkan Yesus. Tetapi saudara-saudara, sedikit yang tahu mengenai keadaan Maria pada saat itu, di mana Maria dianggap sebagai orang minoritas ganda. Artinya apa, saudara-saudara? Maria ya
dianggap sebagai orang-orang yang diabaikan karena seorang perempuan miskin, status rendah dalam pergaulan sosial. Dan pada saat itu terjadi yang namanya budaya patriarkal, yaitu kedudukan kaum laki-laki mendominasi semua kedudukan sosial, baik masyarakat dan keagamaan. Bahkan saudara-saudara, masyarakat di sekitar lingkungan kehidupan Maria dihuni oleh orang yang congkak hati, yakni orang kaya yang tidak peduli dengan sesama. Para penguasa, para pembesar yang bekerja pada pemerintah tidak berpihak pada kesejahteraan sosial, hanya mementingkan keuntungan pribadi. Dan orang kaya pada saat itu suka pamer dan juga menghina orang miskin sebagai kelompok lain. Jadi ada sebuah pemisahan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga keadaan di Nazaret membuat masyarakat minoritas ganda hidup terhina, dipinggirkan, dan tidak diberi tempat dalam pergaulan sosial. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Dan dalam kondisi sebagai seorang minoritas ganda, keajaiban terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Maria, di mana Tuhan Allah memakai rahim Maria untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat malaikat Gabriel menjumpai Maria, dikatakan bahwa dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara-saudara, salam hai engkau yang dikaruniai, dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa kekaritomene, yang artinya yang diistimewakan. Engkau yang dikaruniai artinya engkau yang diistimewakan. Salam hai engkau yang diistimewakan. Bayangkan saudara-saudara, dari orang kelompok minoritas ganda yang pada saat itu tidak dianggap, dipandang hina, dianggap rendah karena seorang perempuan miskin, tetapi di hadapan Tuhan menjadi seorang yang sangat istimewa. Jelas firman Tuhan mengatakan, hai engkau yang dikaruniai. Artinya, engkau yang diistimewakan. Orang yang dipilih Allah, orang yang dipilih Tuhan berarti istimewa di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Maria ini istimewa di mata Tuhan. Maria ini dipilih oleh Allah. Rahimnya dipakai untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Sehingga saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Sehingga kita yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan juga secara khusus saya beri contoh ya, para pelayan khusus, Syammas dan Penatua dipilih oleh Tuhan lewat pemilihan jemaat yang ada. Saya percaya bahwa setiap mereka yang terpilih, Syammas ataupun Penatua, yang dipilih dan terpilih pada saat di mana mereka dipilih, itu adalah yang kita imani dipilih oleh Tuhan. Begitu juga dengan pelayan khusus, baik guru agama, pendeta, dipilih oleh Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Bahkan bagi seluruh orang percaya, dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Berarti kita juga adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Seperti halnya Maria, istimewa di hadapan Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga yang saya mau katakan saat ini, ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, menerima kasih karunia dari Tuhan, jangan kita menyia-nyiakan anugerah itu. Begitupun dengan Maria, ketika dia menerima kasih karunia, ketika dia menerima anugerah dari Tuhan, dia tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan beri. Karena yang namanya anugerah, yang namanya kasih karunia, itu adalah pemberian secara cuma-cuma yang Tuhan beri, saudara-saudara. Ketika mendapat anugerah ini, di ayat 34, Maria sempat bertanya, saudara-saudara. Dia mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena ia belum bersuami. Karena pada saat itu, saudara, Lukas mencatat bahwa Maria masih dalam proses pertunangan. Jadi dalam tradisi Yahudi pada saat itu, dalam proses untuk melangsungkan pernikahan ada yang namanya pertunangan. Di mana itu pertunangan adalah persiapan untuk memasuki pernikahan. Dan pada saat itu Maria masih dalam status sebagai tunangan dari seorang yang bernama Yusuf, saudara-saudara. Makanya dia katakan, bagaimana mungkin dia akan mengandung dan akan melahirkan sementara dia belum bersuami, saudara-saudara. Ini mau menjelaskan bahwa dia belum ada hubungan seksual yang terjadi. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, malaikat itu menjawab bahwa itu akan terjadi lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Artinya apa, saudara-saudara? Lewat kuasa Roh Kudus akan menciptakan seorang yang akan menjadi juru selamat, yaitu Yesus yang disebut Mesias, orang yang diurapi Allah, putra Allah. Dialah yang akan dikandung dan akan dilahirkan oleh Maria. Dan itu terjadi dengan proses kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari penjelasan ini, kalau kita baca bagian ini di ayat 38 dikatakan bahwa sesungguhnya, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa, saudara-saudara? Maria taat pada kehendak Tuhan, karena dia sadar dia adalah hamba Tuhan. Ini menunjukkan ketundukan Maria pada otoritas Tuhan. Ketundukan, ketaatan Maria pada kehendak Allah. Ketaatan Maria pada perintah Tuhan. Sehingga Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini satu perkataan yang luar biasa yang keluar dari mulut seorang yang bernama Maria. Dia menjadari bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia sadar seorang hamba harus mengikuti apa yang menjadi keinginan atau perintah dari Tuhannya. Dari Tuhannya, yaitu Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saat ini saya mau katakan, mari kita punya hati. Miliki hati seorang hamba. Seperti halnya Maria. Maria punya hati seorang hamba yang mau tunduk, yang mau taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi pada zaman ini ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang sudah tidak lagi memiliki hati hamba, ada banyak orang memiliki hati bos. Sehingga saudara-saudara ada banyak orang gampang tersinggung, gampang pangmaraju, ya gampang marah, gampang kecewa, gampang putus asa. Itu menunjukkan memiliki hati bos, memiliki hati tuan. Kalau seorang hamba, dia tidak akan gampang maraju, nyandak mau gampang pang tersinggung, nyandak gampang marah. Karena hati hamba, saudara, yang namanya hamba itu dengar-dengaran. Yang namanya hamba
Dia mau menunjukkan ketaatannya, ketundukannya pada setiap apa yang diperintahkan kepadanya. Sehingga mari saat ini dalam suasana Advent, dalam suasana menyambut Natal, dalam suasana menyambut kedatangan Tuhan, mari kita punya hati hamba yang senantiasa kita miliki dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ini kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat, di mana malaikat Gabriel ini menjadi pembawa kabar baik, kabar sukacita, bukan menjadi pembawa kabar buruk, bukan menjadi pembawa kabar buruk, apalagi kabar hoax atau kabar yang tidak benar. Orang Manado bilang kabar putar balik. Tidak, saudara-saudara. Malaikat membawa kabar baik, kabar kebenaran, kabar sukacita, bukan gosip, tetapi sebuah fakta, sebuah kebenaran yang akan terjadi, saudara-saudara. Maka dari itu mari kita punya motivasi untuk menjadi orang-orang yang membawa kabar sukacita, menjadi orang-orang untuk membawa kabar baik, bukan kabar buruk, apalagi tukang gosip, saudara-saudara. Karena pada masa ini ada banyak orang tukang gosip, suka menjelek-jelekan kejelekan orang lain, saudara-saudara. Soalnya ada cerita lain selain cerita jahat. Tapi mari hari ini, apalagi ketika kita akan menyambut Natal, mari kita punya kabar baik, kabar sukacita untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah juru selamat yang menyelamatkan kehidupan kita umat manusia yang percaya kepadanya. Tapi pada masa ini ada banyak orang lebih suka bergosip. Pada masa ini ada banyak orang lebih suka menjelekkan kejelekan orang lain, saudara-saudara. Ada banyak orang suka bercerita jahat orang lain. Untuk itu hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Lebih baik kita menyampaikan kabar baik daripada kabar buruk. Amin. Pakai mulut kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Pakai mulut kita senantiasa untuk menyampaikan kabar sukacita. Di tengah-tengah kehidupan keluarga suami istri, biarlah mulut istri, mulut suami menjadi sebuah kabar untuk menyampaikan sukacita. Amin. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, di ayat 38 di ayatnya yang ke 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, benar bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil. Amin, saudara-saudara. Kalau Allah sanggup mengubah keadaan Maria dari seorang minoritas ganda terpilih menjadi ibu sang juru selamat, berarti Tuhan juga sanggup mengubah kehidupan kita saat ini menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika Maria mendengar berita ini, saudara-saudara, malaikat katakan kepada Maria, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami ketakutan ketika kita akan sambut Natal, ketika kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Tapi kabar sukacita, kabar baik hari ini mau mengatakan kepada kita semua, jangan takut. Karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Jangan takut, karena Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau Tuhan sanggup mengangkat kehidupan Maria, Tuhan juga sanggup mengangkat kehidupan saudara-saudara. Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Kalau hari ini kita mengalami keadaan yang sulit, kita mengalami keadaan yang tidak enak, tidak baik, mari saudara-saudara, saya mau mengajak kepada saudara-saudara untuk mau datang kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita akan menerima, mengalami mujizat-mujizat di tengah-tengah kehidupan kita semua. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.